Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang katabolisme protein atau pencernaan protein. Protein yang kita dapat biasanya terdapat atau kita konsumsi dari makanan dan nantinya dia akan dicerna. Untuk pencernaan protein sendiri tentu saja kita membutuhkan bantuan dari enzim-enzim. Protein yang dicerna awalnya dari polipeptida atau rantai peptida yang sangat panjang sampai akhirnya dia akan dipecah dengan bantuan enzim dan menjadi asam amino sampai setelah menjadi asam amino protein tersebut baru bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Pencernaan protein yang pertama nantinya akan dibantu oleh HCl atau asam lambung. Fungsi dari HCl sendiri di sini mengaktifkan proenzim. Mungkin ada yang masih ingat materi tentang enzim bahwa kita mengenal salah satu bentuk enzim yaitu proenzim atau enzim yang belum jadi. Artinya enzim ini membutuhkan suatu rangsangan untuk mengaktifkan enzim tersebut. Salah satunya kita membutuhkan HCl atau asam lambung atau sebetulnya pada proenzim ini yang dibutuhkan adalah H+. Lalu fungsi dari HCl yang lainnya selain mengaktifkan proenzim, dia juga bisa membuat denaturasi protein, memutuskan ikatan peptida dari protein. Selain itu, fungsi dari HCl yaitu untuk pH optimum bagi pepsin yang akan menghidrolisis protein dalam lambung. Selanjutnya, pencernaan diteruskan dalam usus oleh enzim-enzim endopeptidase lainnya dan enzim eksopeptidase. Artinya ketika di sini ada endo dan juga ada ekso, berarti pemutusan ikatan peptida dari bagian dalamnya dan juga pemutusan ikatan peptida dari bagian luar atau bagian yang paling ujung. Sampai akhirnya nanti dia akan berubah menjadi dipeptida. Dipeptida dicerna oleh dipeptidase. Setelah dipeptida di metabolisme atau dicerna oleh dipeptidase, ingat belakangnya ada akhiran ase, berarti ini adalah sebuah enzim. Asam amino yang terbentuk akan diserap masuk ke dalam darah. Dipeptida nantinya dia akan dipecah menjadi asam amino pertama, asam amino kedua. Nah, kedua asam amino inilah yang nantinya akan dicerna untuk bisa masuk ke dalam darah. Di sini ada bantuan dari renin yang berfungsi untuk koagulasi susu pada hewan muda ataupun pada bayi. Nah, setelah berubah menjadi asam amino ini akan dicerna atau diserap. Sifat dari penyerapan asam amino sendiri di sini bersifat selektif. Kita ketahui bahwa asam amino di sini ada 20 macam asam amino yang minimal kita ketahui untuk pembentukan protein, di mana masing-masing asam amino ini berbeda-beda, tergantung dari rantai sampingnya. Absorpsi L asam amino lebih cepat daripada D asam amino. Merupakan isomernya. Perlu energi atau merupakan transport aktif. Kita kenali bahwa transport ada dua macam, yaitu transport aktif dan juga transport pasif. Dapat dari kadar rendah ke tinggi. Didapat dari kadar rendah ke kadar tinggi sehingga penyerapan asam amino ini termasuk transport aktif atau dibutuhkan adanya energi untuk pemindahan asam amino tersebut. Pada keadaan normal tak terjadi absorpsi protein ataupun polipeptida. Nah, jika tubuh kita dalam kondisi normal atau proteinnya normal, maka seharusnya atau normalnya tidak terjadi penyerapan protein maupun polipeptida. Lalu apakah ketika tubuh kita menyerap protein ataupun polipeptida artinya tubuh kita dalam kondisi yang abnormal? Nah, kita kembali lagi, sebetulnya yang diserap oleh tubuh kita bukan protein, juga bukan polipeptida, tetapi yang diserap oleh tubuh kita adalah asam amino. Jadi, dalam keadaan normal seharusnya protein dan polipeptida ini dipecah menjadi asam amino. Baru asam amino inilah yang nantinya akan diserap. Nah, pada keadaan tertentu dapat terjadi absorpsi protein ataupun polipeptida, tetapi sangat sedikit. Misalnya pada keadaan alergi. Nah, jadi waktu kita mengalami alergi, memang yang akan kita kenali adalah proteinnya atau polipeptidanya.
Bayi dapat mengabsorpsi antibodi dalam kolostrum maupun ASI melalui pinositosis. Mungkin ada yang masih ingat ada namanya pinositosis, ada yang namanya fagositosis. Ini adalah memasukkan sebuah molekul maupun senyawa dari luar ke dalam sel. Pinositosis ini artinya memasukkan sebuah cairan ke dalam sel. Gambaran pencernaan dari protein yang tadinya protein yang cukup panjang, di sini kita menggunakan bantuan dari trypsinogen yang dia memutuskan ikatan peptida antara lisin dengan asam amino yang lainnya. Kalau pada gambar ini antara lisin dengan isoleucid. Sampai akhirnya terbentuklah dua rantai polipeptida, yang pertama dan yang kedua. Nah, lalu di sini diputuskan lagi dengan bantuan tripsin, kemotripsin, lalu ada karboksipeptidase sampai akhirnya nanti dia akan berubah menjadi sebuah asam amino. Aktivitas enzim protease pada pankreas menghasilkan peptida kecil yang dapat lebih mudah dibelah oleh aminopeptidase atau memotong dari N-terminusnya di permukaan luminal usus, menghasilkan asam amino dan dipeptida yang dapat diserap oleh sel-sel epitel usus, di mana dipeptida yang dihidrolisis dan kemudian mereka bisa masuk ke vena portal dan langsung disalurkan ke hati, di mana banyak dari metabolisme asam amino akan dilakukan. Jadi proses metabolisme memang banyak sekali terjadi di dalam hati. Nah, pencernaan protein, mula-mula kita mengkonsumsi protein, makanan yang kita konsumsi dalam bentuk protein atau molekul asam amino polipeptida yang cukup besar, sampai akhirnya dicerna dengan bantuan enzim asam lambung. Di sini sampai akhirnya membentuk asam amino ini akhirnya diabsorpsi oleh darah. Dari dalam darah, asam amino ini nantinya akan dipecah-pecah lagi menjadi, kita ketahui bahwa asam amino memiliki bagian gugus amin dan juga gugus karboksilnya. Karboksil ini atau kerangka C-nya ini akan digunakan untuk pembentukan senyawa amfibolik atau disebut juga dengan senyawa antara, yang nantinya bisa digunakan sebagai sumber energi atau bisa juga digunakan untuk biosintesis senyawa-senyawa yang lainnya. Lalu di sini bagian N-nya atau N-termusnya atau gugus aminnya bisa dikeluarkan dalam bentuk urea atau digunakan untuk pembentukan protein kembali. Nah, asam amino juga bisa digunakan untuk pembentukan produk khusus seperti hormon ataupun yang lainnya. Katabolisme asam amino, di sini asam amino diserap di dalam usus, semua asam amino akan disalurkan ke dalam hati, lalu ada glutamin yang nantinya akan diubah menjadi alanin dan citrulline untuk bisa masuk ke dalam hati. Nah, dari hati, kelebihan gugus amin ini nantinya akan disalurkan ke ginjal. Setelah disalurkan ke ginjal, lalu akan dikeluarkan bersama dengan urin. Selain itu, di sini metabolisme juga terjadi di dalam otot. Ada alanin yang akan disalurkan ke hati untuk masuk ke dalam siklus urea. Glutamin akan masuk ke dalam ginjal. Proses metabolisme yang terjadi di dalam hati disintesis oleh hati dan protein plasma. Katabolisme asam amino di sini meliputi ada gluconeogenesis. Mungkin Anda yang masih ingat di materi sebelumnya tentang metabolisme glukosa. Ada ketogenesis, pembentukan badan keton, rantai cabang asam amino tidak dikatabolisme. Jadi rantai cabangnya, kita sedikit flashback bagian utama dari asam amino. Asam amino memiliki beberapa bagian. Salah satunya yaitu ada gugus karboksil. Lalu di sini ada atom yang berikatan dengan H dan juga berikatan dengan R. Lalu di sini ada gugus amin. Ini adalah bagian utama dari asam amino. Karboksil, amin, C chiral ataupun C alfa yang berikatan dengan atom H, selalu berikatan dengan sebuah atom H dan juga berikatan dengan R atau rantai samping. Lalu di hati juga terjadi sintesis urea atau siklus urea.
Asam amino dikeluarkan ke dalam sirkulasi dengan penambahan PCAA atau rantai sambungnya. Nah, sedangkan yang terjadi di otot, sintesis protein otot, katabolisme dari PCA atau cabang ini, gugus amino dikirimkan sebagai alanin dan juga glutamin. Alanin ke hati untuk gluconeogenesis, glutamin nantinya akan disalurkan ke ginjal. Dari ginjal, glutamin akan dimetabolisme menjadi alfa-ketoglutarat dan juga NH4. Alfa-ketoglutarat digunakan untuk gluconeogenesis ataupun pembentukan glukosa, sedangkan NH4 dikeluarkan atau digunakan dalam siklus urea untuk sintesis arginin. Nah, NH4 ini, amoniak ini cukup berbahaya sehingga harus dikeluarkan. Pada keadaan asam amino dari makanan berlebih, maka yang akan terjadi, asam amino berlebih ini akan digunakan untuk sintesis protein. Kita kenali bahwa bisa digunakan untuk sintesis protein karena banyak sekali bentuk dari protein. Enzim termasuk protein, hormon, maupun bagian-bagian lainnya itu adalah protein. Sehingga ketika asam amino di dalam tubuh kita berlebih akan digunakan untuk sintesis protein. Digunakan juga untuk sintesis produk khusus seperti serotonin. Sisa katabolismenya, sisanya akan dilakukan katabolisme. N akan dibuang dalam siklus urea, sedangkan C-nya akan digunakan untuk pembentukan senyawa amfibolik. Nanti kita akan cari tahu apa saja bentuk dari senyawa amfibolik. Kalau di sini bisa digunakan sebagai sintesis lemak, sintesis glikogen, karena pada dasarnya lemak maupun glikogen mereka juga mengandung atom C. Pada keadaan kelaparan, katabolisme asam amino akan meningkat. Jadi asam amino di sini akan semakin dipecah, atom C-nya akan digunakan senyawa amfibolik karena asam C ini bisa digunakan untuk pembentukan energi. Nah, contohnya senyawa amfibolik yang dibentuk dari senyawa C atau atom C adalah pirufat. Mungkin ada yang masih ingat, pirufat sendiri merupakan bagian dari proses glikolisis sebagai salah satu tahapan untuk pembentukan energi. Atau dapat juga digunakan untuk sintesis glukosa. Keseimbangan nitrogen, protein dalam tubuh bersifat dinamis, selalu ada sintesis dan juga degradasi. Jadi ketika di sini ada katabolisme, pasti juga akan diimbangi dengan anabolisme. Dengan mengukur jumlah nitrogen yang masuk dan keluar, kita dapat memperkirakan kondisi metabolisme protein di dalam tubuh. Oleh karena nitrogen dalam tubuh terutama terdapat pada protein, karena sumber utama nitrogen di dalam tubuh berasal dari protein. N masuk tubuh melalui makanan dan N keluar dari tubuh melalui urin, keringat, maupun feses. Keseimbangan nitrogen tubuh dikatakan positif bila N masuk tubuh lebih besar daripada N yang keluar tubuh. Berarti sintesis protein lebih besar daripada katabolismenya. Terjadi misalnya pada masa penyembuhan, masa pertumbuhan, maupun masa hamil. Ini adalah masa-masa di mana kita memang membutuhkan protein yang cukup banyak atau protein berlebih. Keseimbangan nitrogen yang negatif berarti katabolisme protein lebih tinggi daripada sintesisnya. Terjadi misalnya pada waktu kelaparan maupun sakit. Keseimbangan nitrogen yang seimbang terdapat pada orang dewasa normal dan sehat. Biosintesis asam amino non-esensial dari senyawa amfibolik atau senyawa antara tadi, yang salah satu fungsinya bisa digunakan untuk pembentukan energi. Nah, ini dia pembentukan dari senyawa amfibolik, alfa-ketoglutarat. Tadi kita sudah melihat alfa-ketoglutarat atau alfa-KG.
Alfa ketoglutarat ketika dia mendapatkan tambahan sebuah gugus amin, maka dia akan berubah menjadi glutamat. Glutamat mendapatkan sebuah gugus amin lagi, dia akan berubah menjadi glutamin. Lalu di sini juga ada senyawa amfibolik pirufat, ketika mendapatkan sebuah gugus amin, dia akan berubah menjadi alanin. Artinya, asam amino alanin ini ketika dia kehilangan sebuah gugus amin, dia akan berubah menjadi pirufat yang bisa digunakan dalam siklus glikolisis ataupun respirasi seluler. Di sini juga sama, ada oksaloasetat yang kita ketahui bahwa oksaloasetat ini ada di siklus Krebs. Oksaloasetat ketika mendapatkan gugus amin akan berubah menjadi aspartat. Lalu ada D3 fosfogliserat akan berubah menjadi serin, kolin atau gloksilat menjadi glisin. Dari asam amino non esensial lainnya misalnya ada glutamin, prolin, hidroksiplorin, serin bisa diubah menjadi glisin. Dari asam amino esensial metionin ditambah dengan serin akan berubah menjadi cystein, fenilalanin menjadi tirosin, lisin menjadi hidroksilisin. Senyawa amfibolik. Senyawa amfibolik dapat disintesis menjadi senyawa lain atau dilakukan anabolisme. Dapat dikatabolisme atau dioksidasi. Contoh anggota siklus asam sitrat. Biosintesis misalnya dari alfa ketoglutarat dapat disintesis menjadi glutamat. Asam keto plus gugus amin akan berubah menjadi asam amino. Begitu juga sebaliknya. Asam amino kehilangan gugus aminnya, maka dia akan berubah menjadi asam keto. Nah, ini adalah contoh dari reaksinya. Alfa ketoglutarat mendapatkan gugus amin yang berasal dari alanin kehilangan gugus aminnya, maka dia akan berubah menjadi pirufat. Gugus aminnya kemana? Gugus aminnya akan ditangkap oleh alfa ketoglutarat. Karena alfa ketoglutarat mendapatkan gugus amin, maka dia akan berubah menjadi glutamat. Alanin kehilangan gugus amin berubah menjadi pirufat, aspartat kehilangan gugus amin akan berubah menjadi oksaloasetat. Begitu juga sebaliknya. Ketika glutamat melepaskan gugus aminnya akan ditangkap oleh pirufat maupun oksaloasetat sehingga akan membentuk alanin maupun aspartat. Dan glutamat ini akan berubah menjadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat adalah suatu asam keto dan gugus amino dari alanin menjadi glutamat. Nah, pada tanaman maupun mikroorganisme, glutamat dibentuk dari alfa ketoglutarat dengan katalisis enzim glutamat dehidrogenase. Nah, proses ini tentu saja akan dikatalis oleh sebuah enzim. Alfa ketoglutarat inilah yang disebut dengan gugus amin plus NADPH plus H plus akan berubah menjadi glutamat plus NADP plus H2O. Nah, contoh lain ada aspartat dari oksaloasetat lewat transaminasi. Jadi reaksinya disebut dengan transaminasi. Nah, dari namanya trans berarti perpindahan. Apanya yang berpindah? Amin, gugus aminnya. Alanin dari pirufat menjadi transaminasi dalam proses transaminasi. Glutamin, nah, L-glutamat mendapatkan sebuah gugus amin dengan bantuan ATP dan enzimnya adalah glutamin sintetase. Dari nama enzimnya kita bisa mengetahui reaksi yang terjadi. Glutamin sintetase. Sintetase dari kata sintesis artinya pembentukan. Apa yang akan kita bentuk? Yaitu glutamin. Karena glutamin yang akan kita bentuk, pastinya substratnya adalah glutamat. ADP plus PI. Inilah yang disebut dengan transaminasi dan
Nantinya kita juga akan mengenali yang namanya deaminasi. Asam amino, alfa amino, ketika dia melepaskan gugus amin atau NH-nya tadi, maka dia akan berubah menjadi asam alfa keto. Begitu juga dengan asam alfa keto. Ketika mendapatkan gugus amin, maka dia akan berubah menjadi glutamat. Reaksi ini disebut dengan transaminasi atau perpindahan gugus amin. Nah, ini dia. Lalu gugus amin ini nantinya akan dikeluarkan dalam siklus urea bersamaan dengan urin. Pada mamalia, kelebihan gugus amin ini akan dikeluarkan melalui siklus urea dan nantinya akan keluar bersama dengan urin. Sedangkan pada organisme urikotelik, uric acid ini akan diubah menjadi asam orat. Tahapan katabolisme N-asam amino. Nah, ini dia gambaran dari asam amino. Kalau tadi bingung mana sih yang disebut dengan gugus aminnya. Ini adalah gugus aminnya dan ini adalah gugus karboksilnya. Ini adalah rantai utama dari asam amino. R di sini adalah rantai samping. Jadi ketika di sini terjadi transaminasi maupun deaminasi yang dari tadi kita bahas, yang akan diubah atau diputuskan atau dipisahkan adalah NH-nya ini. Bagian yang tersisa apa? Yang tersisa masih ada ini dia, R, CO, COOH, masih ada gugus karboksil. Nah, ketika gugus aminnya dilepas, ini dia, maka dia akan berubah menjadi asam keto. Inilah yang disebut dengan asam keto atau alfa keto. Nah, gugus amin ini akan mengalami transaminasi, akan dipindahkan ke asam alfa keto yang lainnya. Ini adalah asam keto yang pertama. Tubuh kita sudah memiliki asam keto. Nah, asam keto ini ternyata dia mendapatkan sebuah gugus amin dari asam amino yang lainnya. Nah, karena dia sudah mendapatkan gugus amin, maka dia akan berubah menjadi asam amino. Apakah asam aminonya sama? Belum tentu. Kenapa? Karena di sini ada R atau rantai samping. R sendiri kita kenali ada 20 macam R. Ada 20 macam asam amino berdasarkan perbedaan dari rantai sampingnya. Yang paling sederhana ada glisin yang hanya terdiri dari satu atom H saja. Enzim transaminase sama dengan aminotransferase. Koenzimnya adalah piridoksal fosfat. Transaminase yang didapatkan pada hampir seluruh jaringan pada mamalia. Pada umumnya, pada jaringan mamalia terdapat alanin transferase dan juga glutamat transferase. Alanin untuk mengubah pirufat menjadi alanin maupun alanin menjadi pirufat. Glutamat menjadi glutamin atau alfa ketoglutarat menjadi glutamat. Nah, semua asam amino yang dikatabolisme akhirnya menjadi bagian glutamat. Ini penting karena deaminasi oksidatif yang berjalan paling cepat pada mamalia adalah dari glutamat. Nah, proses pemutusan gugus amin ini yang paling cepat terjadi adalah berasal dari glutamat. Sehingga jika ada kelebihan amin, sebagian besar nantinya akan diikat untuk pembentukan glutamat. Oke, ini reaksinya masih sama seperti yang tadi.
deaminasi oksidatif. Di sini ada glutamat dan juga ketika kehilangan gugus amin, di sini glutamat melepaskan gugus amin sehingga dia menjadi alfa ketoglutarat dan reaksinya dikatalis oleh enzim glutamat dehidrogenase. Artinya diikuti juga dengan pelepasan hidrogen. Bersifat reversibel sebagai enzim pengendali inhibitor alosteriknya ada ATP, GTP, dan juga NADH. Aktivitor alosteriknya ada ADP dan juga GDB. Untuk enzim bisa dibuka lagi materi tentang enzim. Didapat di berbagai jaringan dalam sitoplasma dan mitokondria. Transport amoniak. Amoniak sendiri bersifat toksik sehingga dia tidak disarankan atau tidak diperbolehkan berada dalam kondisi bebas di dalam tubuh. Untuk menghindari toksisitas dari amoniak ini, maka amoniak ini harus diikat oleh sebuah senyawa. Ya, amoniak bersifat toksik, jadi tidak diangkut dalam bentuk bebas dalam jaringan ekstrak hepatik. Nah, sehingga dia akan diikat membentuk sebuah senyawa. Misalnya ada glutamin maupun glutamat yang tadi proses pembentukannya sudah kita bahas bersama. Pada kebanyakan jaringan, glutamin sintetase akan mengubah amoniak menjadi glutamin yang non-toksik. Jadi kelebihan amoniak akan diikat oleh glutamat untuk pembentukan glutamin. Glutamat didapatkan dari alfa-ketoglutarat yang merupakan sebuah senyawa yang berasal dari siklus asam sitrat melalui reaksi transaminasi dengan alanin. Nah, nanti kita akan lihat apa sih hubungan antara siklus asam sitrat, lalu siklus urea. Nah, ternyata sangat berhubungan. Glutamin diangkut dalam darah ke hati, ginjal, dan juga usus. Dalam hati, glutamin dihidrolisis untuk melepaskan amoniak yang akan masuk ke dalam siklus urea. Jadi fungsi dari glutamin ini adalah untuk mengangkut amoniak dari jaringan-jaringan yang lain yang kelebihan amoniak untuk diangkut ke hati. Setelah sampai di dalam hati, amoniak ini akan dipecah, akan dilepaskan sehingga membentuk glutamat dan juga amoniak tadi. Nah, amoniak tadi akan masuk ke dalam siklus urea. Dalam ginjal, glutaminase membebaskan amoniak untuk dieskresikan dengan kelebihan asam dari darah. Mekanisme pada otot, 30% dari amino nitrogen yang dibentuk dari katabolisme protein dikirim ke hati sebagai alanin, sebagaimana juga glutamin. Nah, yang membedakan dari otot di sini dia akan menyalurkan dalam bentuk alanin, bukan dalam bentuk glutamat maupun glutamin. Siklus glukosa alanin, glikolisis pada otot menghasilkan pirufat. Pirufat dapat mengalami transaminasi, membentuk alanin. Nah, di sini juga berhubungan dengan proses metabolisme glukosa di dalam otot, karena metabolisme glukosa di dalam otot juga berbeda dengan metabolisme glukosa di dalam jaringan yang lainnya. Misalnya pada glikogenolisis. Nah, di sini juga sudah disampaikan siklus glukosa alanin, glikolisis pada otot menghasilkan pirufat. Karena di dalam otot memang sangat banyak sekali glukosa 6-fosfatnya, sehingga dia akan sangat lebih mudah untuk bisa masuk ke dalam glikolisis. Sehingga otot pun akan lebih mudah untuk menghasilkan banyak pirufat. Nah, pirufat ini nantinya yang akan mengikat kelebihan dari amoniak tadi, sehingga dia akan membentuk alanin. Glutamat yang digunakan pada reaksi transaminasi tersebut dibentuk dari alfa-ketoglutarat yang memang merupakan bagian dari siklus asam sitrat dan NH4 yang berasal dari katabolisme asam-asam amino di dalam otot dengan katalisis glutamat dehidrogenase. Nah, alanin ini akan diangkut ke hati, di hati terjadi reaksi yang sebaliknya.
Ada alfa ketoglutarat, ada alanin sebagai sumber asam aminonya, gugus aminnya akan dilepas sehingga alfa keto akan berubah menjadi glutamat. Alanin kehilangan gugus amin, maka dia akan berubah menjadi pirufat. Glutamat yang terbentuk kemudian mengalami deaminasi oksidatif, membentuk amoniak dan alfa ketoglutarat. Amoniak akan diubah menjadi urea melalui siklus urea. Pirufat yang terbentuk kemudian dapat diubah menjadi glukosa melalui gluconeogenesis. Bisa dibuka lagi materi tentang metabolisme glukosa. Kemudian glukosa diangkut dalam darah untuk disalurkan kembali ke dalam otot. Pada kondisi kelaparan, sumber utama gluconeogenesis di hati adalah asam-asam amino hasil pemecahan protein otot. Banyak asam amino dalam otot yang katabolismenya menghasilkan pirufat. Pirufat dari otot ini akan diangkut ke hati sebagai alanin. Nah, massa protein terbanyak dalam tubuh adalah dalam otot. Nah, ini gambaran utama atau gambaran umum dari yang sudah kita bahas tadi. Pada sebagian besar jaringan dan di sini terdapat dalam otot. Ini gambaran umum skema transport amoniak. Pada sebagian besar jaringan, di sini ada glutamat sebagai substratnya. Glutamat ini akan digunakan untuk mengikat amoniak NH4, karena amoniak ini tidak bisa diedarkan langsung oleh darah, karena sifatnya cukup toksik. Nah, reaksi ini disintesis oleh glutamin sintetase. Dikatalis oleh glutamin sintetase dengan bantuan energi, tentunya ada ATP dan juga sampai akhirnya nanti akan membentuk ADP plus PI plus H2O. Glutamin pada jaringan, sebagian besar jaringan, nantinya akan diangkut untuk masuk ke dalam hati. Di dalam hati, glutamin ini akan melepaskan amoniaknya, NH4-nya, dengan bantuan enzim glutaminase. Mungkin ada yang masih ingat tentang enzim tadi, ketika di sini ada akhiran ase, artinya apa? Bisa dibuka lagi. Karena tadi di sini diikuti dengan pelepasan H2O, maka di sini kebalikannya diikuti dengan penambahan H2O. Nah, NH4 yang keluar, amoniak yang keluar akan masuk ke dalam siklus urea yang terjadi di dalam hati. Selain terjadi dari sebagian besar jaringan, ternyata proses ini juga terjadi di dalam otot. Artinya proses di otot sedikit berbeda dengan jaringan yang lainnya. Nah, protein paling banyak terdapat di dalam otot, sehingga ketika metabolisme asam-asam amino ini dia juga banyak menghasilkan NH4. Nah, NH4 ini dia akan berikatan dengan alfa ketoglutarat dengan bantuan enzim glutamat dehidrogenase. Nah, dengan bantuan glutamat dehidrogenase, lalu di sini terjadi transaminasi dan juga deaminasi. Dari namanya, deaminasi berarti pelepasan gugus amin. Transaminasi berarti pengikatan gugus amin atau perpindahan gugus amin. Nah, dari glutamat di sini dia akan melepaskan gugus amin atau NH4-nya ini akan dilepas dan ditangkap oleh pirufat. Piruvatnya berasal dari mana? Piruvatnya berasal dari metabolisme glukosa. Nah, karena sudah ditangkap oleh piruvat, maka piruvat akan berubah menjadi alanin. Alanin ini akan diangkut ke hati. Nah, alanin di dalam hati ini, alanin sudah masuk ke dalam hati ini, dia akan melepaskan gugus aminnya sehingga berubah kembali menjadi pirufat. Pirufat akan diubah lagi menjadi glukosa melalui glucogenesis atau gluconeogenesis. Nah, alanin ini dia akan melepaskan amoniak. Amoniaknya akan ditangkap oleh asam alfa ketoglutarat. Lalu alfa ketoglutarat karena sudah mendapatkan amoniak dengan bantuan enzim glutamat dehidrogenase tentunya, maka dia akan berubah menjadi glutamat. Glutamat nantinya dia akan menyalurkan amoniaknya dalam bentuk dia akan menyalurkan amoniaknya untuk masuk ke dalam siklus urea.
Kenapa dari alanin harus diubah menjadi glutamat? Karena tadi sudah kita bahas, salah satu alasannya adalah proses deaminasi dari glutamat lebih cepat daripada dari reaksi-reaksi yang lainnya. Sehingga ketika di sini ada alanin, maka bisa digunakan untuk pembentukan glutamat terlebih dahulu. Oke, ini dia gambarannya. Ini gambaran lebih rincinya. Kita akan membahas ini saja. Nah, hubungan antara siklus urea dan juga siklus asam sitrat. Ini adalah siklus asam sitrat atau sering kita sebut dengan siklus Krebs, merupakan bagian dari respirasi seluler. Nah, ini adalah siklus urea yang memang tujuan utamanya adalah untuk mengeluarkan amoniak. Di sini awalnya yang kita miliki adalah glutamat. Glutamat, konsentrasi tinggi dari amonia atau NH4 akan mendorong pembentukan glutamat dan pengurangan alfa ketoglutarat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika di sini banyak amoniak, amoniak ini tidak boleh dalam kondisi bebas, sehingga kita harus menyediakan banyak alfa ketoglutarat untuk bisa berikatan dengan amoniaknya tadi. Nah, alfa ketoglutarat dan amoniak ini maka dia akan membentuk glutamat. Prosesnya ini tergantung dari banyak sedikitnya amoniak yang terdapat di dalam tubuh, dan tentu saja banyak sedikitnya baik lemak maupun glukosa dalam tubuh, karena digunakan juga untuk pembentukan siklus Krebs, untuk terjadinya siklus Krebs. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat bahwa reaksinya bolak-balik. Bisa digunakan untuk pembentukan alfa ketoglutarat, atau jika kelebihan amoniak maka nantinya akan disimpan terlebih dahulu dalam bentuk glutamat. Nah, glutamat ini akan dipecah menjadi alfa ketoglutarat dan juga menjadi amoniak. Alfa ketoglutarat akan masuk ke dalam siklus Krebs, sedangkan amoniak akan masuk ke dalam siklus urea. Nah, NH4 mendapatkan tambahan CO2 di dalam hati, maka dia akan berubah menjadi karbomoil fosfat. Dari karbomoil fosfat, maka dia akan bereaksi dengan ornitin membentuk sitrulin. Sitrulin di sini dengan bantuan aspartat, dia mendapat tambahan dari aspartat, maka dia akan berubah menjadi argininosuksinat. Argininosuksinat dia akan berubah menjadi arginin. Ini dia argininosuksinat, dia akan berubah menjadi arginin. Nah, dengan melepaskan fumarat tentunya, ini adalah fumarat yang dihasilkan dari argininosuksinat. Melepaskan fumarat, maka dia akan berubah menjadi arginin. Arginin nantinya dia akan melepaskan amoniak dalam urea, dia akan membentuk urea, sehingga dia akan berubah kembali menjadi ornitin. Kalau kita lihat hubungannya, di sini ada aspartat yang berasal dari oksalat. Oksalat ketika mendapatkan sebuah gugus amin, maka dia akan berubah menjadi aspartat. Aspartat bereaksi dengan sitrulin akan berubah menjadi argininosuksinat. Argininosuksinat akan melepaskan fumarat yang dapat digunakan untuk pembentukan oksaloasetat kembali. Ini adalah hubungan antara siklus Krebs dengan siklus urea. Jadi meskipun di sini saling membutuhkan, di sini memang saling membutuhkan, dia juga saling melengkapi. Siklus Krebs menyediakan oksaloasetat, sedangkan siklus urea menyediakan fumarat untuk pembentukan oksaloasetat kembali. Dan dari awalnya semuanya berasal dari glutamat yang nantinya satu bagian atau alfa ketoglutarat ini akan masuk ke dalam siklus Krebs, sedangkan bagian yang lain atau amoniaknya akan masuk ke dalam siklus urea. Oke, itu dia. Nah, mungkin itu sedikit tentang metabolisme, itu sedikit tentang katabolisme asam amino. Oke.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat.